Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wilayah Kampung Madras. Kali ini Apoy berada di Jalan Diponegoro, di mana di Jalan Diponegoro terdapat sebuah bangunan masjid dan salah satu gereja tertua yang ada di Kota Medan, yaitu Gereja Immanuel. Dan masjidnya berhadapan dengan Masjid Agung sebagai masjid kebanggaan warga Kota Medan. Tepat di sebelah Masjid Agung terdapat kantor Gubernur Sumatera Utara. Wah, ada kantor gubernur. Nah, kenapa Kampung Madras menjadi sebuah kampung yang unik? Karena di Kampung Madras juga terdapat begitu banyak kantor-kantor pemerintahan. Tidak seperti di wilayah-wilayah yang lain atau daerah-daerah yang lain. Kemungkinan hanya ada kantor camat saja, kantor dan lain-lain. Tapi di Kampung Madras, Anda bisa menemukan kantor-kantor pemerintahan yang merupakan kantor-kantor vital berada di Kampung Madras. Salah satunya adalah kantor Gubernur Sumatera Utara. Banyak kantor-kantor yang berada di kantor pemerintah. Di sebelah sana kantor Mahkamah Militer, ada juga di sebelah ujung. Di seberangnya ada rumah dinas wali kota, ada rumah dinas Kapolda, kantor konsulat India, kantor konsulat Jepang, kantor konsulat Inggris, kemudian rumah dinas gubernur, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, pemadam kebakaran. Bahkan salah satu objek pariwisata yang ada di Kampung Madras adalah Taman Kebun Bunga atau Taman Cong Api. Di situ juga ada di Kampung Madras. Dan lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Medan, yaitu lapangan PSMS, juga berada di wilayah Kampung Madras. Nah, ada juga apa lagi? Luar biasa bukan Kampung Madras? Kampung kami tuh. Kampung Madras, guys. Siapa-siapa yang dari Kampung Madras? Kampung Project, kali ini saya berada di tempat Gapura Little India. Nah, Welcome to Little India. Ini yang pertama ada di Indonesia dan yang ketiga ada di Asia. Ada yang pertama ada di Singapura, ada juga di Malaysia, dan ini yang ketiga. Satu-satunya di Indonesia, Gapura Little India. Sebagai kenang-kenangan nanti buat anak cucu kami, bahwa di sini pernah berdiri sebuah Gapura Little India dan menjadi tolak ukur tempat berkumpulnya masyarakat India. Gapura Little India ini digagas oleh salah seorang tokoh masyarakat India yang bernama Dr. A.S. Kobalen M.Phil. Nah, berkat kepedulian beliau, maka terciptalah Gapura Little India hari ini dan merupakan kebanggaan warga masyarakat Kampung Madras. Tepat berada di sebelahnya, Anda bisa melihat ada sebuah kuil, dan itu merupakan kuil tertua yang ada di Kota Medan, yaitu kuil Sri Mariaman. Kuil tertua di Medan, guys. Kampung Little India. Dan di sebelah kuil Sri Mariaman, itu terdapat sebuah rumah ibadah untuk masyarakat Sikh, yaitu Gurdwara Parbandak. Kalau saya tidak silap namanya Gurdwara Parbandak. Nanti kita bisa cek langsung di sana. Dan tepat di sebelah sana, berhadapan dengan kuil Mariaman, Anda bisa melihat sebuah gereja dengan nama GKI dan juga merupakan gereja tertua, salah satu gereja tertua yang ada di Kota Medan. Ada gereja, guys, yang tertua di Kota Medan. Tadi itu kuil, yang sekarang ini gereja. Dan itulah uniknya Kampung Madras. Rumah ibadah bisa hidup saling berdampingan, masyarakatnya bisa hidup saling berdampingan. Semua suku, semua agama ada di Kampung Madras, hidup saling berdampingan dan tidak pernah menimbulkan gesekan. Kampung Madras, bravo. Kampung Madras. Wah, gedung-gedung yang berada di Kampung Madras, guys. Oke. Baik, sahabat Kampung Kubur Project, kali ini saya berada di Jalan
Tengkumar, masih berada di wilayah Kampung Madras. Dan di sini berdiri sebuah sekolah yang bertaraf internasional, sebuah sekolah yang cukup sangat melegenda, yaitu Yayasan Perguruan Nasional Khalsa. Yayasan Perguruan Nasional Khalsa ini dibangun pada tahun 1931 dan dipelopori atau diprakarsai oleh Kapten Ranjit Singh Gular. Dan kemudian pada tahun 1970-an direnovasi menjadi 4 lantai oleh Bapak Partap Singh. Nah, sekolah ini menjadi sangat legenda karena rata-rata siswa yang jebolan dari sekolah Khalsa ini sangat mahir berbahasa Inggris. Bahkan yang sangat luar biasanya lagi adalah di zaman itu sekolah ini sudah bertaraf internasional. Dan setiap siswa yang tamat dari sekolah Khalsa, ijazahnya langsung keluar dari Oxford, dari Cambridge. Nah, luar biasa bukan? Jadi sekarang orang baru mengenal sekolah internasional. Zaman dulu masyarakat India dengan sekolah Khalsa ini sudah membuat sekolah bertaraf internasional. Sekolah Khalsa. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia mengenai orang India yang fasih berbahasa Indonesia. Ini mungkin menurut orang Indonesia sangat hal biasa jika orang keturunan India itu fasih berbahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ini biasa-biasa saja, tapi kalau ini berbeda jika ini terjadi di Malaysia. Karena di Malaysia warga negara, jika di Malaysia orang India itu tidak fasih berbahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia melihat orang India di Indonesia fasih berbahasa Indonesia, mereka sangat heran. Karena di negaranya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa warga negara Malaysia yang berbangsa India ini di negara Malaysia tidak fasih berbahasa Melayu. Mereka hanya mampu berbahasa India ya teman-teman. Jadi tidak heran jika orang China ataupun India yang ada di Malaysia ini tidak mampu berbahasa Melayu. Mereka cenderung memakai bahasa ibunda mereka. Seperti India ya mereka memakai bahasa Tamil. Begitupun juga China, dia memakai bahasa Mandarin ya teman. Jadi itulah kehebatan bangsa Indonesia. Apapun suku bangsa, ketika dia tinggal di Indonesia maka mereka wajib menguasai bahasa Indonesia. Yang terjadi sekarang orang China atau orang Tionghoa, jika dia tinggal di Indonesia maka mereka fasih berbahasa Indonesia dan mereka juga fasih berbahasa daerah mereka. Kita lihat bersama-sama bagaimana warga Tionghoa yang ada di Indonesia ini fasih sekali berbahasa Indonesia, bahkan tidak mau berbahasa Mandarin, sangat sedikit jumlahnya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.